Karena biasanya orang tua kita suruh kita itu masuk ke dalam rumah sebelum waktunya maghrib ya. Karena kalau maghrib itu katanya wewe gombel itu sedang keluar-luarnya guys. Hai guys, kembali lagi bersama channel Mr. Dari Project. Oke, di video kali ini gue bakalan membahas lagi sebuah cerita horor ya. Sebelumnya gue mohon maaf sekali, gue sudah hampir 1 bulan lebih tidak mengupload video karena gue banyak sekali halangan dan kegiatan yang lainnya, dan terutama gue juga ini baru sembuh sakit guys ya. Makanya sekarang gue lagi free dan gue bisa membuat sebuah konten lagi. Gue ini pindah studio ya karena rumah gue itu lagi dibongkar dan ini di studio musik gue. Nah, tanpa berlama-lama gue langsung aja untuk membahas ke salah satu sebuah cerita yang di sini gue bakalan langsung menceritakan kepada teman-teman semua ya. Karena ini cerita adalah cerita hantu Indonesia yang mungkin hantu yang paling tua gitu guys ya, cerita yang tertua di Indonesia. Karena ini konon katanya masih dipercaya oleh masyarakat Indonesia setempat ya. Untuk video kali ini gue bakalan membahas yaitu wewe gombel. Nah, buat para teman-teman mungkin sudah tidak asing lagi mendengar sebuah kata wewe gombel ya, karena orang tua zaman dahulu juga sudah tahu guys apa itu wewe gombel ya. Karena biasanya orang tua kita suruh kita itu masuk ke dalam rumah sebelum waktunya maghrib ya. Karena kalau maghrib itu katanya wewe gombel itu sedang keluar-luarnya guys ya. Jadi wewe gombel adalah cerita hantu Indonesia tertua yang masih ada sampai saat ini guys. Hantu ini oleh masyarakat dipercaya sebagai wanita yang bunuh diri setelah sebelumnya membunuh suaminya. Jadi ini ada cerita sedikit dari asal usul mungkin dari wewe gombel tersebut guys. Jadi masyarakat dipercaya sebagai wanita yang bunuh diri guys ya. Jadi si wewe gombel ini bunuh diri guys ya setelah membunuh suaminya guys. Wanita itu tidak bisa memberikan keturunan sehingga suaminya selingkuh dengan wanita lain yang membuatnya tidak berpikir panjang untuk membunuhnya guys. Jadi si wanita ini karena tidak memberikan sebuah keturunan sehingga suaminya selingkuh dengan wanita lain guys. Ia dipercaya berasal dari daerah Gombel, Semarang yang dulunya dijadikan sebagai tempat pembunuhan pada masa penjajahan guys. Waktu kedatangan wewe gombel biasanya menjelang maghrib, di mana ia akan menculik anak-anak yang berada di luar rumah. Anak-anak tersebut akan dibawa ke alam lain karena dianggap tidak mempunyai rumah. Nah, ini yang tadi gue ceritakan di awal video. Jadi memang ya, si wewe gombel ini biasanya bakalan menculik anak-anak pada waktu maghrib ya. Yang dimana karena dipercaya kalau anak-anak di luar itu karena dianggap tidak memiliki rumah guys, makanya si anak-anak itu dibawa oleh wewe gombel tersebut guys ya. Dan ini disebut fakta atau mitos, itu gue belum secara detail bisa mempercayai hal ini guys ya, karena emang mitos zaman dulu memang seperti ini guys, kalau waktunya maghrib memang suka ada wewe gombel gitu ya. Dari mitos tersebut orang tua suka melarang anaknya untuk berpergian keluar rumah ketika waktu maghrib karena bisa diculik oleh wewe gombel. Nah, benar juga ternyata guys ya, kalau waktu maghrib kita tidak boleh keluar ya. Itu kalau mitos dari zaman dulu memang seperti itu. Tapi kalau misalkan kita orang kota mungkin agak langka gitu ya guys ya, mendengar sebuah orang yang keluar maghrib itu diculik oleh wewe gombel. Cuman karena gue dulu memang orang kampung, jadi kalau kita tinggal di pedesaan mungkin kita jauh dari permukiman warga. Nah, mungkin ini yang bisa mengakibatkan dari si wewe gombel ini bisa membawa anak-anak gitu, menculik gitu guys ya. Dan bahkan wewe gombel ini pernah dibuat sebuah film guys ya. Film wewe gombel memang pernah ada guys. Kalian searching aja coba di Google pasti banyak ya. Jadi di dalam filmnya itu pun sama ya, menceritakan sebuah anak-anak yang sedang bermain pada waktu maghrib, yang dimana setelah itu langsung diculik dan dihilangkan oleh si wewe gombel tersebut ya. Jadi ceritanya gini, si anak-anak sedang bermain pada maghrib ya. Nah, di beberapa lama kemudian itu anak-anak kan sedang bermain petak umpet guys. Mereka pada ngumpet, ada yang di pohon bambu di tengah hutan ya, bahkan sampai ke situ. Nah, dari kejadian disitulah mereka langsung dihilangkan oleh si wewe gombel tersebut. Jadi si anak-anak itu dibawa
ke alam lain dari cewek gombel tersebut guys. Jadi si anak itu bisa melihat kita manusia biasa, tapi kita tidak bisa melihat anak tersebut. Nah itu jadi kalau di bahasa gue itu namanya di kaselong guys ya. Kaselong itu seperti dihilangkan dari wujud aslinya gitu guys ya. Dan ini memang cerita zaman dahulu guys ya. Jadi namun di balik itu mitos tersebut tersimpan pesan kepada orang tua agar selalu mengawasi dan memperhatikan anak-anaknya untuk tidak berpergian ke tempat yang berbahaya. Jadi ini itu bisa ya disebut sebuah peringatan kepada anak tersebut supaya kalau waktu lagi maghrib mereka tidak berpergian kemana-mana ya. Jadi supaya mereka itu langsung masuk rumah dan sholat mungkin atau melakukan hal yang lainnya, karena maghrib itu mungkin waktu untuk menjelang malam gitu guys ya, waktunya kita diam di rumah dan sholat atau yang lain sebagainya. Jadi begitu dari mitosnya mungkin guys ya, karena kalian juga pasti pernah mendengar dari orang tua kalian bahwa waktu kalian pas main waktu maghrib pasti kalian disuruh masuk ke dalam rumah ya, takut diculik cewek gombel ya. Itu sering terjadi guys ya, apalagi di kampung gue di sini banyak sekali. Tapi kalian mau mempercayai atau enggak itu terserah kalian ya. Di sini gue hanya menceritakan sebuah dari cerita cewek gombel tersebut guys. Tapi memang ada benarnya juga ya kalau waktu maghrib kita disuruh diam di rumah, karena banyak hal-hal yang mungkin itu bakalan bisa terjadi ya. Karena mungkin orang tua berpikirnya bahwa anak kita tuh bakalan kemana gitu guys. Jadi kita lanjut lagi ke topik utama yaitu gombel. Jadi ceritanya seperti itu ya. Jadi si gombel ini adalah wanita yang bunuh diri setelah membunuh suaminya. Karena si suaminya itu selingkuh guys, karena si wanita ini, si gombel ini tidak mengasihi sebuah keturunan dan akhirnya dibunuhlah oleh si gombel ini guys. Jadi begitu cerita singkatnya ya. Ini tidak tahu benar tidak tahu enggak ya, karena ini cerita hantu yang melegenda guys sampai sekarang. Bahkan waktu zaman nenek gue juga mungkin sudah ada dari cerita ini guys ya. Nah jadi mungkin ini bisa jadi sebuah peringatan kepada anak-anak agar anak-anak kalian mungkin bisa tepat waktu atau masuk ke dalam rumah pada saat maghrib ya. Bisa jadi seperti itu guys. Nah mungkin segitu aja ya untuk singkatnya cerita dari cewek gombel guys. Mungkin buat teman-teman ada yang sudah tahu, dan yang belum tahu mungkin tadi gue sudah menceritakan kepada kalian semua ya. Oke, mungkin sekian aja untuk pembahasan dari video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan menghibur buat para teman-teman di rumah yang pengen nonton channel gue. Oke, sekian aja untuk pembahasan video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan setelah ini gue bakalan mengupload lagi video yang terbaru. Oke, sekian dan terima kasih guys.